Apa yang dimaksud dengan mengkultuskan seseorang itu, Ustaz? Dan apa perbedaan antara mengkultuskan dengan taklid? Jadi taklid itu asalnya dari mengkultuskan, terus dari taklid. Ya. Kultus itu artinya menganggap, ya gampangnya mendewakan apa ya istilahnya. Jadi mencintai seseorang, menganggap orang itu paling benar, paling baik. Apapun yang dikeluarkan, ya diucapkan orang itu, yakin itu mesti benar, baik. Sampai-sampai kalau bukan dari orang itu, dia tidak mau. Nek orang soko itu itu mengkultuskan. Nah karena sudah mengkultuskan individu orang tadi, maka apapun ucapan dia digugu, lalu jadi taklid tadi. Nah, taklid karena sudah kultuskan dulu. Seolah-olah ini apapun perintahnya, apapun ucapannya mesti benar. Padahal benar itu dari siapa? Allah, al-haqqu mir rabbikum. Maka mengkultuskan, mendewakan, menuhankan siapapun nggak boleh. Kalau orang-orang ahli kitab itu menuhankan para pendeta, para rahib-rahibnya. Ya, baca ulang itu, ayo surat Taubat 31. Itu mengkultuskannya. Taubat 31. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ya. Dia mengkultuskan orang-orang alimnya, para rahib-rahibnya, para pastor-pastornya, pendeta-pendetanya, ya tak? Sehingga apapun yang dia ucapkan, yang perintahkan, ditaati. Ya, walaupun tidak cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka cara mereka beragama sudah tidak kembali lagi kepada kitab sucinya. Cukup mempercayai orang yang dikultuskan tadi. Para orang alimnya, para orang yang dianggap suci, para pendeta-pendetanya, dah. Kalau dia mengatakan halal ya halal, mengatakan haram ya haram. Sampai mengkultuskan Nabi Isa dianggapnya Tuhan juga. Ya dah. Nah kalau sudah begitu mesti taklid. Apapun yang diucapkan orang yang dikultuskan itu mesti diikuti. Walaupun menyimpang dari tuntunan. Orang Islam tidak boleh mengkultuskan seseorang. Kebenaran dari seseorang tidak boleh, apa itu dari ustadz atau dari siapa, bukan. Kebenaran itu harus kita yakini al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan, dari Tuhanmu. Al-haqqu mir rabbika, ketuhanan dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka kamu jangan termasuk orang yang ragu. Kalau itu dari Tuhan, dari Al-Qur'an, jangan kamu ragu. Tapi kalau dari manusia, apapun titelnya, apapun sebutannya, kalau yang diucapkan bukan dari Quran, bukan dari hadis Nabi, boleh ditolak, boleh diterima. Tapi untuk mengukur kebenaran bukan dari orang itu. Sekalipun katanya itu kata ustadz, tetapi kalau ternyata berseberangan dengan perintahnya Allah atau Rasulullah, harus ditolak. Tidak boleh diterima. Kalau salah atau benar, pokoknya kalau dari ustadz ini terima, ya itu mengkultuskan ustadznya. Tidak ada, maka di sini tidak boleh. Saudara kalau ngaji di sini, menurut MTA, ajaran MTA tidak mengajarkan apa-apa. Ya. Saudara kalau mau dakwah, mau ditanya orang, jangan menyebut-nyebut MTA. Ya, kalau memberi keterangan, menurut ayat ini begini, menurut Quran ini, menurut hadis ini begini, ya harus gitu. Orang kan menurut MTA ini halal, menurut MTA itu haram, enggak. Ya. Tapi Quran dan hadis Rasulullah SAW itu yang disampaikan. Dan ada orang kalau bertanya, nek nurut ajaran MTA piye? Wudu itu piye nek nurut ajaran MTA?
Ya. Jangan terus menyebut menurut ajaran MTA. Jangan. MTA tidak punya ajaran tentang wudu. MTA tidak punya ajaran tentang sholat. Yang diajarkan oleh MTA itu bagaimana Rasulullah mengajari kita untuk wudu, bagaimana Rasulullah mengajari kita untuk sholat. Kalau Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat itu, shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Itu ajarannya Rasulullah. Nah, di sini diajarkan kalau kita sholat, suruh melihat Rasulullah sholat itu gimana, wudunya bagaimana lah kita lihat. Cara melihatnya gimana? Maka belajar dari hadis-hadis Rasulullah itu. Bukan ini ajaran MTA, bukan Rasulullah.